Tingginya tingkat kepuasan masyarakat merupakan hal yang diidam-idamkan pemimpin. Baru-baru ini survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 79,9% responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 17 bulan menjabat. Untuk ukuran approval rating seorang presiden, angka ini sangatlah tinggi, melampaui approval rating 2 presiden sebelumnya di awal pemerintahan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 12 Februari 2026 dengan tema Makin Puas, Makin Tancap Gas. Bersama saya Valerie Budianto. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 02158399100. Pagi ini telah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Kabar sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, kalau kemarin kita sudah oke gas, kali ini kita tancap gas ya Mas Jaka. Mas Jaka, ini angkanya 79,9% dari salah satu lembaga survei. Apa makna substantif angka ini bagi legitimasi pemerintahan? Ya, yang pasti dengan angka yang sangat tinggi ini kan 79,9, bahkan ini tertinggi dibandingkan dengan di awal-awal Pak SBY memerintah, di awal-awal Pak Jokowi memerintah, bahkan sedikit lebih tinggi lah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi ini menunjukkan bahwa ya Pak Prabowo itu sudah diakui kinerjanya oleh sebagian besar publik. Ini kan tercermin dari hasil survei ini, dan menurut kami ini adalah sebuah modal yang sangat besar bagi Pak Prabowo untuk terus menjaga kepercayaan publik, untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga semakin memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan publik, dan yang pasti tidak boleh berpuas diri. Karena kalau kita lihat meskipun angkanya relatif kecil ya, tidak sampai 20%, masih ada yang tidak puas, bahkan sangat tidak puas. Jadi menurut saya selain sebagai modal, juga sebagai bahan untuk evaluasi, bahan untuk introspeksi, bahan untuk masukan, dan ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah sekarang sehingga kedepannya apa yang mereka lakukan itu betul-betul memenuhi atau sesuai dengan keinginan rakyat. Sebenarnya apa sih Mas yang jadi faktor pembeda utama sampai approval rating Prabowo ini bisa melampaui 2 presiden sebelumnya? Ya, kalau kita lihat dari hasil survei ini kan ada beberapa faktor ya. Kenapa begitu banyak yang puas. Pertama misalnya Pak Prabowo itu dinilai cukup serius dalam memberantas korupsi. Kalau kita lihat beberapa bulan belakangan itu kan begitu banyak penindakan-penindakan yang dilakukan dari setiap institusi dilakukan setiap aparat penegak hukum, termasuk dari Kejaksaan Agung, termasuk dari KPK yang belakangan juga OTT, semakin gencar lagi. Kemudian juga Pak Prabowo itu dinilai bagus sehingga memuaskan rakyat karena dia sering memberikan bantuan kepada masyarakat. Dia juga dinilai berwibawa, tegas, berani, dan yang tidak kalah pentingnya ya salah satu program yang menjadi unggulan Pak Prabowo yaitu makan bersih gratis dan itu dinilai cukup memuaskan publik, dan ini faktor-faktor yang membuat kenapa tingkat approval ratingnya cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Baik Mas Jaka, kita tahan dulu, kita akan sama-sama saksikan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 12 Februari 2026 dengan tema Makin Puas, Makin Tancap Gas. Makin puas, makin tancap gas. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat merupakan hal yang diidam-idamkan pemimpin. Ini menjadi tolak ukur untuk melihat apakah kebijakan yang diambil sudah berada di jalur yang tepat, sekaligus untuk mengetahui apakah kebutuhan rakyat sudah terlayani. Baru-baru ini, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 79,9% responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 17 bulan menjabat. Untuk ukuran approval rating seorang presiden, angka itu sangatlah tinggi. Bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2 presiden terdahulu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo saat pertama kali memimpin. Approval rating keduanya masih berada di bawah Prabowo saat ini. Kita tentu mengapresiasi tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Prabowo. Ini sebuah modal raksasa dalam melanjutkan kebijakan substansial seperti perbaikan ekonomi makro,
penguatan hukum, dan kedaulatan pangan. Dengan demikian, program Astacita akan sungguh-sungguh terlaksana. Tingginya approval rating adalah sarana untuk semakin total dalam bekerja. Apalagi sekitar 20% masyarakat masih belum puas dengan kinerja pemerintah. Dalam alam demokrasi, setiap kebijakan yang dihasilkan tidak akan mampu menyenangkan semua pihak. Namun, ikhtiar untuk tetap bekerja bagi setiap anak bangsa harus menjadi kompas yang menuntun arah, setia pada tujuan, dan teguh dalam pengabdian. Survei indikator politik menyebutkan responden yang kurang puas angkanya mencapai 17,1% dan yang tidak puas sama sekali ialah 2,2%. Sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Itu berarti masih ada masyarakat Indonesia yang perlu dirawat dan diperjuangkan aspirasi mereka. Justru kepada mereka yang kurang dan tidak puas inilah telinga pemerintah mengarah. Adakah janji yang belum sempat ditepati? Ada kebutuhan yang terlewat dipenuhi atau ada kebijakan yang terasa jauh dari denyut kehidupan mereka? Ruang-ruang ketidakpuasan kerap menjadi cermin paling jujur terhadap roda pemerintahan. Ia memantulkan kekurangan yang luput terlihat saat pujian lebih nyaring terdengar. Kemampuan berkaca pada ketidakpuasan sesungguhnya menunjukkan kematangan suatu pemerintahan. Kita berharap Presiden Prabowo tetap berpihak kepada mereka yang tidak puas karena masih tingginya harga pangan dan sempitnya lapangan kerja. Kelompok inilah yang paling dinamis dan bisa dimenangkan kembali melalui perbaikan kinerja. Lebih dari itu, kematangan suatu pemerintahan juga ditentukan pada kualitas check and balances. Jangan karena approval rating Presiden Prabowo mendekati 80%, para wakil rakyat di parlemen jadi malas dan duduk bersantai untuk memberikan kritik terhadap sebuah kebijakan. Tanpa adanya kritik, kebijakan yang diambil berisiko menimbulkan masalah karena tidak melalui uji debat yang sengit. Hal ini malah akan menjerumuskan pemerintah. Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyehatkan jajaran eksekutif. Sebab sehebat apapun seorang presiden dan timnya, selalu ada sisi yang luput dari perhatian. Parlemen yang kritis menghadirkan pandangan dari daerah pemilihan masing-masing yang seringkali tidak terlihat melalui lensa kebijakan makro pemerintah pusat. Kebijakan publik yang lahir dari debat yang melelahkan dan penuh kritik seringkali jauh lebih berdaya tahan daripada kebijakan yang lahir dari tepuk tangan meriah. Itulah arti penting parlemen selaku mitra kritis pemerintah. Sekali lagi, kita harus katakan angka 79,9% bukanlah tujuan akhir. Angka ini bukan sesuatu yang mesti dirayakan, sebaliknya menjadi sarana agar jajaran pemerintah semakin tancap gas dalam melayani masyarakat. Di segmen berikutnya Anda bisa turut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan kini saatnya kita mendengarkan pendapat dari salah satu pemirsa Metro TV. Sudah ada Bapak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leri, selamat pagi Bang Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, jadi Bapak ini termasuk dalam kategori 79,9% yang puas atau 20% yang kurang puas, dan mengapa? Ya, yang pertama saya mengapresiasi ya hasil survei indikator politik yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Prabowo itu di atas 79%. Tetapi hal ini saya berharap kepada Bapak Presiden dan seluruh kabinet tidak selalu berpuas diri, tetapi justru ini menjadi satu rangsangan untuk bagaimana bisa bekerja lebih baik lagi atau tancap gas. Kalau saya melihat dari hasil penilaian indikator itu tentu memang didasari pada saya melihat akhir-akhir ini Pak Prabowo sangat gencar dalam rangka penegakan hukum. Tetapi walaupun hukumnya juga masih belum terlalu
tajam ke atas gitu ya. Masih ada oknum-oknum mantan pejabat, mantan presiden dan sebagainya yang masih belum tersentuh. Yang kedua, tentu dengan program yang sekarang ini mendapat reaksi positif dari masyarakat, misalnya masalah MBG, kemudian sekolah rakyat dan koperasi merah putih. Ini terus terang di tingkat grassroots cukup berkesan, masyarakat sangat mendukung. Kemudian yang ketiga juga saya melihat Pak Prabowo sekarang mulai membuka diri pertemuan dengan majelis ulama, dengan para tokoh-tokoh. Nah, kami berharap sebagai masyarakat ruang-ruang seperti itu semakin dibuka. Kalau perlu Pak Prabowo juga ada semacam waktu zaman Pak Harto ya, kelompok capir bisa berdiskusi langsung dengan masyarakat, petani, persawahan dan pertanian dan perikanan, supaya masyarakat itu akan lebih mencintai kepemimpinan Pak Prabowo itu sendiri. Dan terakhir saya berharap anggota kabinet untuk tetap mengadakan kolaborasi dalam kinerjanya untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ego sektoral. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Tasrik sudah menyampaikan pendapat Anda. Ada sejumlah poin ya, Mas Jaka, yang disampaikan. Tadi salah satunya adalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi ini menjadi hal yang membuat masyarakat ini sangat puas terhadap pemerintahan Prabowo. Tapi ada catatan dari Pak Tasrik, yaitu jangan sampai hukum ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagaimana menyikapi hal ini? Ya, itu kan masih menjadi persoalan ya. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah Pak Prabowo sekarang. Beberapa kali Kejaksaan Agung kan mengungkap kasus-kasus besar, mega skandal yang kerugian negaranya itu bisa sampai ratusan triliun rupiah. Kemudian kita juga mengapresiasi KPK yang belakangan kembali menunjukkan taringnya dengan gencar melakukan OTT. Tapi betul bahwa masih banyak tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang selama ini sering disebut-sebut dalam kasus-kasus korupsi, ya mereka masih melenggang begitu saja. Aktor intelektualnya justru ya, Mas, intelektualnya jarang sekali tersentuh. Jadi akan lebih bagus, akan lebih memuaskan publik jika penegakan hukum utama dalam penegakan korupsi itu betul-betul menyeluruh, tidak tebang pilih, tidak memilih mereka yang harus ditindak atau mereka yang harus dibiarkan. Dan ini suara dari Pak Tasrik tadi kan suara dari publik, dan menurut saya pemerintah harus mendengarkan ini sehingga tingkat kepuasan ke depan itu akan lebih tinggi lagi. Salah satu yang juga diapresiasi mengenai ruang dialog ya, yang ruang dialog oleh Presiden. Dan kemarin itu kan sudah beberapa kali Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang selama ini dikonotasikan sebagai oposisi lah, katakanlah begitu. Saya pikir ini langkah yang sangat bagus, dan yang paling penting ya pertemuan itu tidak sekedar formal kan, harus ada tindak lanjutnya, bahwa Pak Prabowo itu harus betul-betul mendengarkan masukan dari luar, karena kalau kita hanya mendengarkan masukan dari dalam ya takutnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan ini harus menjadi perhatian. Tadi juga diusulkan oleh Pak Tasrik, saya pikir juga sangat bagus, bahwa Orde Baru itu kan tidak semuanya buruk. Tadi disinggung soal kelompok capir. Akan lebih bagus misalnya Pak Prabowo itu ya berdialog langsung dengan masyarakat, menggelar forum-forum tertentu, mengundang masyarakat dari yang paling bawah, apakah itu petani, apakah itu buruh, apakah itu guru, sehingga mereka betul-betul bisa mencurahkan apa isi hatinya, sehingga pemerintah Pak Prabowo itu betul-betul bisa menangkap aspirasi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Saya pikir kalau hal-hal seperti ini bisa dilakukan oleh Pak Prabowo, saya pikir ke depannya ya akan semakin bagus. Pak Prabowo akan semakin dipercaya, publik akan semakin puas, dan ya kinerja pemerintahan akan semakin bisa untuk melakukan pembenahan yang lebih menyeluruh. Mas Jaka, kalau kita melihat apa faktor yang menjadi ketidakpuasan masyarakat, ini ada dua ya, kebutuhan harga bahan pokok yang masih mahal dan juga sulitnya lapangan pekerjaan. Sejauh apa evaluasi ini harus dibenahi? Ya, ini ada beberapa poin yang dari hasil survei indikator ini kan tadi sebutkan soal harga-harga kebutuhan pokok, kebutuhan lapangan kerja yang sampai sekarang juga masih menjadi persoalan. Kalau kita lihat data terakhir itu kan jumlah pengangguran kita per November 2025 itu kan masih mencapai 7,35 juta. Masih tinggi ya? Ya, itu meskipun ada penurunan, tapi penurunannya sangat tidak signifikan, sangat kecil, cuma sekitar 109.000 orang. Ini menunjukkan bahwa ya kebutuhan lapangan kerja itu masih menjadi kebutuhan yang sangat
sangat menjadi persoalan bagi publik. Masih begitu banyak rakyat yang selama ini tidak bisa mendapatkan pekerjaan, yang menganggur dan otomatis dia tidak bisa mencukupi kebutuhan diri maupun keluarganya. Dan ini menurut saya merupakan persoalan yang sangat serius, harus segera betul-betul diakselerasi oleh pemerintah Pak Prabowo, sehingga persoalan ini pelan tapi pasti bisa kita atasi. Bahkan menurut saya, bukan pelan, harus secepatnya diatasi. Ya? Iya, karena ini persoalan yang sangat serius. Ini persoalan sosial yang sewaktu-waktu bisa menjadi bom waktu kalau terus dibiarkan. Baik, pertanyaannya sejauh mana ini evaluasi akan dilakukan? Apakah akan sesuai dengan isu yang belakangan ini mencuat, reshuffle itu sebagai bentuk perbaikan kebijakan? Selengkapnya kita akan bahas, pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, kita akan melanjutkan perbincangan. Tadi di akhir diskusi kita sempat menyatakan akankah reshuffle ini akan menjadi ujung evaluasi kinerja, mungkin nggak sih Mas Jaka? Ya, kalau kita lihat tuntutan masyarakat cukup besar ya, akan Pak Prabowo itu semestinya melakukan reshuffle, karena kalau publik itu kan melihat ada beberapa menteri yang kinerjanya kok masih Kurang baik ya. Kurang baik. Tetapi soal reshuffle itu kan hak penuh seorang presiden, hak prerogatif presiden. Ya tinggal nanti Pak Prabowo apakah dia melihat ada yang harus diganti, ada yang harus ditukar posisi, semuanya ya kita harapkan semuanya semata-matanya untuk perbaikan kinerja. Ya. Jadi ya kita serahkan kepada Pak Prabowo. Tapi apapun hasil survei yang dilakukan indikator ini kan di satu sisi merupakan modal yang sangat besar untuk semakin bagus dalam bekerja, tapi juga sebagai bahan evaluasi kan. Tadi Pak Tasrik juga katakan, tadi Mbak Ferry juga katakan, misalnya soal ekonomi yang memburuk itu kan salah satu faktor kenapa sebagian orang masih tidak puas terhadap Pak Prabowo. Kalau kita lihat juga harga-harga kebutuhan pokok yang tinggi itu kan juga menjadi salah satu faktor. Bahkan kalau dari hasil survei itu 45% itu menyebut harga kebutuhan pokok sekarang itu yang paling tinggi. Jadi ini menurut saya tidak boleh diabaikan begitu saja oleh Pak Prabowo, meskipun angkanya sekali lagi hanya sekitar 20%, bahkan kurang dari 20%. Tetapi ini adalah potret nyata bahwa realitas yang ada di lapangan itu tidak selamanya baik. Masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan, karena ya sekali lagi kan tugas pemerintah, tugas presidennya adalah memenuhi apa yang diinginkan oleh rakyat, baik itu yang dulu mendukung maupun yang tidak mendukung. Intinya kritik tetap harus didengar. Betul, kita harus didengar. Apa yang kita sampaikan hari ini, yang kita bahas benar-benar bisa menjadi masukan ya bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Pemirsa, terima kasih sekali lagi untuk Mas Jaka sudah bersama dengan kami pagi ini. Dan pemirsa, sekali lagi kita harus katakan angka 79,9% bukanlah tujuan akhir. Angka ini bukan sesuatu yang harus dirayakan, tapi sebaiknya menjadi sarana agar jajaran pemerintah semakin tancap gas dalam melayani masyarakat. Saya Valerie Budianto, terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.